Monkey D. Dragon, pemimpin pasukan revolusioner itu siap melakukan revolusi besar-besaran kepada pihak pemerintahan dunia nih. Kebenaran yang mereka sembunyikan selama ini berabad-abad sudah, abad itu akan diungkapkan dengan segera. Ketika perang dimulai tentu tak akan ada jalan kembali lagi kan. Di tempat lain di bar kecil di Sabaudi Archipelago, Silver Rally itu membuka surat yang telah lama ditunggu. Wajahnya yang biasanya tenang menunjukkan ekspresi sangat serius. Jadi ini yang kau rencanakan, Dragon, katanya sambil melirik Shaki yang berdiri di dekat pintu itu. Permainan takdir akhirnya mencapai babak terakhirnya. Di balik tembok-tembok tebal marijoa sana ya, di ruang paling tersembunyi itu sosok misterius dengan mata tajam memandangi dunia melalui peta yang dipenuhi lambang kekuasaan. Tidak berkata sepatah apapun. Pertanyaan sekarang ini, siapa yang akan menang nih? Mereka yang memegang kekuasaan absolut lah, atau mereka yang berani menentang langit demi kebenaran sendiri? Nah, di sini jalan cerita akan menarik nakama. Selamat datang teman-teman. Kita akan bahas alur cerita pada di sini dengan Mimin di sini. Joy Boy The Library of Nika. Let's go. Kita mulai ceritanya. Namun sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like video ini ya nakama. Ya, supaya bentuk support kalian semuanya untuk channel ini ke depannya agar terus berkembang dan berpetualang bersama Nika sang Joy Boy ini. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Kini nakama, kita tahu bahwa pasukan revolusi itu di bawah pemimpin Dragon kini bergerak dengan kekuatan penuh ya. Mereka telah mendeklarasikan perang terhadap pemerintahan dunia sendiri. Tapi tunggu nih, perang ini bukan perang biasa loh. Perang ini adalah batu loncatan menuju perubahan besar bagi dunia sendiri. Nah, bayangkan seperti itu. Dragon dan pasukannya itu tidak main-main ya. Mereka tidak hanya menyerang fisik tetapi juga logistik pemerintahan dunia. Contohnya, ya mereka mulai menargetkan kapal-kapal suplai makanan menuju marijoa sendiri. Bondola-bondola dihancurkan loh. Kalau kalian pikir pemerintah dunia akan diam saja, kalian salah besar nakama. Pertaruhan ini akan menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah. Kenapa? Karena musuh utama yang dihadapi pasukan revolusi itu bukan sembarangan. Ada kesatria suci Guruse hingga sang pemimpin tertinggi Im Sama. Dan yang lebih mengejutkan, Dragon sudah tahu siapa yang harus dia lawan dan bagaimana strateginya. Nah, Dragon kala itu bahkan juga pernah mengatakan kan, pertempuran sesungguhnya itu dimulai ketika para kesatria suci itu sudah mulai bergerak. Nah, kata-kata ini membuktikan bahwa ia sudah mempersiapkan segalanya. Tapi masalahnya adalah lawan kesatria suci saja sudah sangat berat, apalagi angkatan laut yang kuat juga pasti akan ikut terlibat kan. Nah, kita tahu di marijoa waktu lalu Karasu dan Morley itu sempat bentrok ya dengan Admiral Fujitora dan juga Rokyugyu. Ia membuat angkatan laut itu semakin geram terhadap pasukan revolusi. Dan jangan lupakan ya, masih ada Guruse yang mungkin ikut turun tangan di sana, terutama Vigarland Garle, sosok penting yang memiliki peranan besar dalam konflik kali ini. Selain itu, ancaman terbesar itu tentu datang dari Imu sendiri nakama. Sosok misterius ini adalah pemimpin tertinggi di balik layar. Bahkan Sabo pernah berhadapan langsung dengannya loh, mengakui betapa mengerikannya kekuatan sosok misterius tersebut. Kalau sudah sampai di titik ini, berarti pasukan revolusi benar-benar menentang seluruh kekuatan pemerintahan dunia dong. Tapi Dragon tidak gentar. Dia tahu bahwa untuk menang itu dia harus mengumpulkan semua anggota terkuat yang dia miliki. Tidak hanya anggota yang sudah ada, tetapi juga mereka yang selama ini menjadi anggota rahasia. Bahkan Dragon mulai memikirkan merekrut anggota baru untuk memperkuat barisannya itu. Salah satu anggota rahasia yang akhirnya terungkap itu adalah Shimotsuki Koshiro, guru dari Roronoa. Pasti kalian bertanya-tanya kan, kok bisa Koshiro itu terlibat? Ya, ternyata cerita ini dimulai dari masa lalu ketika pasukan revolusi pernah singgah di dojo Shimotsuki. Kalau kalian ingat di chapter 589 nakama, pasukan revolusi pernah mendapatkan suplai makanan dari dojo tersebut loh. Di sanalah pertama kalinya Koshiro bertemu dengan mereka. Ia mulai menyukai ideologi dan cita-cita revolusioner besar-besaran yang diusung oleh Monkey D. Dragon. Tapi meskipun dia setuju ya dengan perjuangan mereka itu, Koshiro tidak langsung bergabung. Kenapa? Karena dia punya tanggung jawab besar untuk melatih murid-muridnya di dojo tersebut. Bayangkan bahwa mereka yang dilatih di dojo itu bisa menjadi pendekar pedang yang hebat di masa depan. Nah, itu menjadi sebuah keuntungan tersendiri kan nakama. Namun jangan salah sangka ya, bahwa Koshiro itu bukanlah orang biasa. Dia adalah seorang pendekar pedang yang sangatlah tangguh. Bahkan dia memiliki salah satu dari 12 pedang legendaris Saizo Owazamono loh. Nah, kalau dia bergerak nanti kekuatannya akan menjadi kejutan besar tuh. Bukan hanya Koshiro, pasukan revolusi ternyata memiliki anggota rahasia lain dari angkatan laut. Ini menarik, kalian pasti tahu kalau Dragon dulunya adalah seorang marinir kan. Selama di angkatan laut, Dragon punya seorang teman yang sangat dia percayai. Teman ini sering berbagi ideologi dengannya, dan meskipun Dragon keluar dari angkatan laut, hubungan
hubungan mereka tetap terjaga. Teman Dragon yang sekarang menjadi informal dari dalam angkatan laut sendiri, ia menyadari bahwa banyak kesalahan dalam sistem pemerintahan dunia. Tapi sebagai seorang marinir, dia tidak bisa berbuat banyak pula. Namun ketika waktunya tiba, seorang teman Dragon itu akan meninggalkan angkatan laut itu, bahkan dia tidak akan pergi sendirian. Dia berencana membawa beberapa marinir lain yang memiliki pemikiran yang sama. Bayangkan dampaknya baik kekuatan pasukan revolusi akan sangatlah besar kan. Selain itu anggota rahasia, Dragon juga mulai mencari anggota baru yang potensial. Salah satunya adalah Trafalgar di Waterloo. Ini menarik dan sudah ramai digembar-gemborkan. Karena Law dan juga Bebop secara tidak sengaja bertemu pasukan revolusioner di sebuah negeri yang sedang mengalami pemberontakan kan. Kalau kalian ingat nakama, Law berhasil melarikan diri dari bajak laut Kuroige setelah pertempuran di Pulau Winner itu kan. Dalam pelarian itu Bebop membawanya ke negeri mana saja yang bisa dia jangkau. Kebetulan negeri tersebut sedang dikunjungi oleh pasukan revolusi kan. Dari situ Law mulai melihat peluang untuk bekerja sama, apalagi Law sendiri tertarik dengan rahasia dunia seperti batu aksara Poneglyph kan. Seperti yang kita tahu, Dragon dan pasukan revolusi juga memiliki tujuan serupa, mengungkap kebenaran dunia itu. Nah, jika itu Law, Marco juga menjadi target rekrutmen berikutnya. Kenapa? Karena setelah di Wano Kuni, Marco tidak lagi tergabung dalam bajak laut manapun, tetapi melihat perjuangan bajak laut topi jeram itu, dia memberi kepercayaan pada tujuan mereka. Marco juga punya alasan pribadi. Pulau Asana Sphinx itu pernah mengalami ketidakadilan dan pemerintahan dunia. Ia bisa menjadi motivasi besar bagi Marco untuk bergabung. Apalagi Shirohige ayahnya dahulu memang terikat dengan pulau tersebut. Makanya jika ia bertemu dengan revolusioner akan menjadi menarik lagi nih ke depannya. Nah, Marco adalah dokter sekaligus petarung yang sangatlah hebat. Ini bukan hebat biasa, luar biasa hebat. Dia adalah mantan komandan pertama bajak laut legendaris Shirohige loh. Kemampuannya akan sangat dibutuhkan dalam medan perang besar nanti, terutama untuk menangani korban luka dan juga untuk mengejutkan para admiral. Nah, Dragon juga harusnya terinspirasi dari cara kerja pemerintahan dunia merekrut orang-orang kuat seperti Fujitora dan juga Ryokugyo. Keduanya awalnya adalah petarung dari negeri mereka masing-masing sebelum direkrut oleh pemerintahan pusat kan. Dragon mengambil pendekatan yang berbeda. Dia mencari orang-orang kuat dari negeri-negeri yang tidak berafiliasi dengan pemerintahan pusat sendiri. Nah, dalam pencarian itu, Dragon berhasil menemukan petarung kuat dari sebuah negeri yang sedang mengalami pemberontakan. Kehadirannya didapatkan dapat meningkatkan kekuatan tempur pasukan revolusioner. Ini bagian yang mengejutkan nakama. Silver Riley ternyata adalah anggota rahasia pasukan revolusioner. Benarkah seperti itu? Surat dari Dragon kepada Riley menjadi panggilan bagi Raja Kegelapan itu untuk segera bergerak sekarang ini. Riley selama ini memang memilih untuk tidak ikut campur tangan ya dalam dunia bajak laut generasi baru itu, tetapi ketika berbicara tentang revolusi dunia, dia tidak bisa tinggal diam. Dengan bantuan Shaki itu mantan sang Ratu Kuja, Riley akhirnya memutuskan untuk bergabung secara aktif. Ini momentum besar memang karena dia akan membantu mewujudkan cita-cita Rogers yang belum tercapai, menciptakan dunia yang lebih baik lagi. Semua ini mengarah pada satu hal nakama. Perang terbesar dalam sejarah One Piece ini sendiri ketika pasukan revolusi mengumpulkan kekuatan penuh mereka. Pemerintahan dunia akan mulai merasa terancam kan seharusnya. Apalagi ada kemungkinan besar mereka berafiliasi dengan bajak laut topi jeram ini. Hubungan Luffy dengan Sabo serta koneksi Robin dengan pasukan revolusi menjadi alasan yang kuat. Kalau itu terjadi, pemerintahan dunia pasti akan panik kan. Dengan kombinasi kekuatan seperti ini, mereka tahu bahwa kekalahan mereka hanya tinggal menunggu waktu. Jadi mari kita nantikan nih bagaimana kisah ini akan berkembang. Pertarungan ini bukan hanya tentang kekuatan semata, tetapi juga tentang keadilan, kebebasan, dan harapan akan dunia yang lebih baik lagi. Ini bakal menjadi pertempuran badas dan menghebohkan dunia baru sendiri nakama. Jadi kesimpulannya mengenai babak baru di dunia ini nakama, ketika debu perang perlahan mengendap itu, dunia tak lagi sama emang. Tahta yang selama berabad-abad berdiri megah marijuah kini runtuh bisa saja. Dihancurkan oleh semangat pemberontakan yang tak terbendung lagi. Kekuatan absolut yang selama ini dianggap tak tergoyahkan telah tumbang nih, menyisakan kehancuran dan harapan baru di setiap sudut dunianya kan. Dragon berdiri di atas reruntuhan itu, namun tatapannya tetap tegas. Ia memandang ke arah cakrawala tersebut tempat matahari terbit. Perlahan dunia yang kini bebas dari cengkraman para tirani. Kita tidak hanya menang, katanya dengan suara gemuruh keyakinan, kita telah menciptakan dunia baru. Itu mungkin mimpinya ya. Sementara itu di suatu tempat yang sunyi, sok misterius mengamati dunia dari balik layar dengan tatapan penuh makna itu. Ia bergumam pelan, perjuangan mereka belum selesai. Rahasia terbesar dunia masih menunggu untuk diungkapkan. Ya, sini menarik. Seperti itulah perjalanan menuju kebebasan sejati yang masih terus berlanjut ini. Bahwa para pihak-pihak revolusioner army akan memainkan plot twist menarik dalam saga yang kian sengit itu di negeri Elbaf. Nah, ketambahan ayah mereka nih, Monkey D. Cap juga
telah tertangkap oleh kubu Kurohige. Menarik dinantikan ke depannya nakama. Sepakat? Jadi terima kasih ya telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah ini dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.